Yo halo semuanya, selamat datang, dan untuk cut konten kali ini nggak begitu banyak sih yang bisa gua bahas ya. Seperti yang gua bilang di video sebelumnya, episode keempat ini bisa dibilang slow pace dan nggak tergesa-gesa. Jadi sebagian momen diadaptasi dengan baik dan benar. Ibarat kita itu disuapin secara perlahan-lahan dan rasanya itu enak ya. Cuman masih ada beberapa lah detail yang terkat dan gua akan jelaskan di video ini. So kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Pertama ada pengkarakterannya dari Hashimoto yang memikirkan dirinya sendiri. Di saat Hashimoto mengikuti Ayano Koji, dijelaskan tuh gimana sih pengkarakteran asli dari si Hashimoto. Hashimoto ini ada tipe orang yang akan berpihak pada orang yang menguntungkan dirinya. Seperti dia itu ada di pihaknya Sakayanagi kan sekarang. Karena Sakayanagi itu adalah murid yang jenius serta yang terkuat dengan kepemimpinannya yang luar biasa. Jadi dia itu nggak sepenuhnya loyal ke Sakayanagi ya. Jadi ada udan di balik batu lah, dia itu berpihak ke Sakayanagi. Lalu ketika mantan ketua OSIS Manabu menilai Ayano Koji itu adalah murid terbaik di tahun pertama dan ketua OSIS Nagumo juga memperhatikan Ayano Koji, itu membuat Hashimoto harus mengobservasi Ayano Koji lebih dalam untuk melihat apakah Ayano Koji itu ada potensi untuk bisa bersaing dengan Sakayanagi maupun Riwen. Lalu insiden Riwen yang tahtanya dijatuhkan oleh Ishisaki setelah mengincar kelas D itu membuat si Hashimoto berspekulasi kalau dibalik kekalahan Riwen itu adalah ulah Ayano Koji. Gila ya, kemampuan menalar Hashimoto itu boleh-boleh. Dia itu melihat Nagumo dan Manabu yang memperhatikan Ayano Koji, lalu ditambah kejadian pas Riwen turun tahta, dan dia itu bisa sampai kesimpulan yang hampir mendekati kebenarannya. Selanjutnya Hashimoto yang menyinggung T-Rex Ayano. Saat Hashimoto menggap Ayano dengan Kei yang ketemuan diam-diam sebelum dia minta nomor Ayano Koji itu ya, Hashimoto tuh menganggap kalau Ayano Koji itu bakalan kesulitan berhadapan dengan perempuan. Ya kalian bisa cek detail cut episode 1, maka kalian akan tahu konteks dari yang kumaksud ini ya. Hashimoto tuh menyinggung kembali tentang seberapa luar biasanya senjata milik Ayano Koji. Hashimoto mengatakan kalau dengan cewek yang nggak berpengalaman, maka T-Rex Ayano tuh nggak akan dapat terpuaskan. Yang dimaksud Hashimoto di sini, dia tuh nggak yakin apakah Kei itu dapat memuaskan Ayano atau enggak ya. Lalu Ayano mengungkapkan kalau dia itu merasa risih dengan julukan T-Rex tersebut. Selanjutnya 5 coklat yang Ayano Koji terima di hari Valentine. Selain dari Kei, sebenarnya sebelum itu Ayano Koji itu udah menerima duluan dari cewek lain ya. Ayano yang bilang gini ke Kei itu bullshit, kelihatan banget bohongnya tuh. Yaitu Ayano dapat coklat pertamanya tuh dari Kushida, lalu Sakura, dan selanjutnya Kei, lalu ada Hasebe dan Hiyori. Nah di review episode keempat sebelumnya udah gua jelasin juga ya kalau ada 2 bentuk coklat pemberian, yaitu Giri dan Honmei Choco. Untuk Kushida, Hasebe, dan Hiyori itu ngasih Ayano Giri Choco sebagai tanda pertemanan. By the way, Kushida itu jadi cewek pertama ya yang ngasih coklat ke Ayano di hari Valentine. Dia itu memberikan coklat ke Ayano beberapa hari sebelum hari Valentine tiba. Karena Ayano itu sempat bertemulah dengan Kushida lebih awal. Dan Kushida tuh nggak ngasih coklat ke Ayano saja, dia itu ngasih ke semua cowok di kelas biar adil gitu. Aku juga mau dong coklat dari Kushida, kalian mau nggak? Ya sedangkan Sakura sama Kei, mereka tuh kemungkinan ngasih Honmei Choco ya. Soalnya mereka dari gelagatnya udah kelihatan suka sama si Ayano Koji. Dan menariknya di sini, Ayano Koji itu pernah mempertimbangkan ingin punya pacar. Dan di hari Valentine ini, dia itu berharap setidaknya dapat 1 coklat. Karena memiliki pacar dan mendapatkan coklat itu adalah hal yang dirasakan oleh para murid biasa. Dan tujuan Ayano di awal itu kan menjadi murid biasa dan merasakan gimana sih menjadi murid pada umumnya, tak terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang. Semua kelas terkena rumor buruk. Nah, tidak hanya kelas C aja yang mendapatkan ataupun terserang rumor buruk, tapi kelas B dan kelas D itu juga beberapa muridnya terkena rumor buruk. Dan hanya kelas A saja yang muridnya itu nggak terkena rumor satupun. Ya ini bisa menjadi bukti bahwa kelas A lah dalam dibalik penyebaran rumor buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Ya nantikan aja kebenarannya di episode ke-5 nanti. Gue tadi kan bilang ya kalau Ayano itu bertemu dengan Kushida tepat sebelum hari Valentine. Nah dari sanalah rencana Ayano buat membereskan masalah ini dimulai. Ya mungkin itu aja dulu detail cut kali ini. Udah aku bilang di awal kalau nggak banyak yang di-cut di episode keempat ini. Semua teradaptasi dengan bagus, makanya kerasa slow pace dan berasa ngena lah ceritanya. Sebenarnya karakter macam Hashimoto itu bisa jadi karakter yang menarik kalau dapat memicu konflik baru ya di cerita kedepannya. Dia itu tipe orang yang realistis, bukan realistis sih, lebih ke orang yang mikirin dirinya sendiri dan gak ada rasa keloyalannya.
Dia itu menyedot dan kerjasama dengan beberapa pihak, contohnya dengan Ryuan. So, gimana detail cut kali ini? Kalau ada tambahan, komen aja di bawah. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di next video. Bye-bye. 連続した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです